Halo semuanya, perkenalkan saya Citara Mas Oleh Fazrina dengan NIM G00257072 dari kelompok B10 atau SGD 20. Pada video kali ini saya akan memaparkan laporan anatomi di blok 1.2. Oke, kita masuk ke skenario pertama atau laporan pertama. Di sini dipaparkan skenario yang diharuskan untuk menjelaskan struktur anatomi vertebrae meliputi osa, ligamen, dan artikulasio. Oke, kita masuk ke yang pertama yaitu osa. Mohon maaf ini tidak bisa di zoom, jadi oke di sini. Jadi di PPT itu untuk penyusun dari vertebrae sendiri itu tersusun dari 7 cervical, itu bagian atas, 7 cervical vertebrae, kemudian 7 cervical vertebrae, kemudian thoracic vertebrae itu ada 12, kemudian lumbar vertebrae-nya itu ada 5, kemudian yang setelahnya itu ada os sacrum dan os coccyx. Kita masuk ke vertebrae cervicalis. Nah, di sini dia ada dua bentuk, yaitu tipikal dengan bagiannya yaitu korpus dan dengan korpus dan arcus vertebrae, dan atipikal itu ada pada os atlas, os axis, dan cervical vertebrae ketujuh. Nah, yang kedua ada vertebrae thoracic. Nah, di sini itu korpusnya menyerupai jantung. Tuh, tidak bisa di zoom. Mohon maaf. Ya, yang ini itu dia menyerupai jantung dan foramen vertebrenya itu bulat dan kecil. Kemudian yang di sana itu yang ketiga ada vertebra lumbalesnya. Vertebra lumbales ini dia menyerupai ginjal, menyerupai ginjal, dan foramen vertebrenya itu seperti segitiga, seperti yang bisa dilihat segitiga, dan tidak ada foramen transversarium. Oke, kemudian selanjutnya kita ada vertebrae sacralis. Nah, vertebrae sacralis ini dia menyajikan os sacrum tanpa anterior posterior yang ini, dan os sacrum os sacrum tanpa posterior superior. Nah, di sini itu ada tuberositas, sehingga permukaannya kalau dilihat bisa diginikan tapi tidak bisa. Oke. Kalau dilihat dia permukaannya tampak lebih kasar. Nah, selanjutnya di sampingnya itu ada vertebrae coccyx, di mana dia itu gabungan dari 4 vertebrae. Oke, kita masuk ke ligamennya. Nah, bisa dilihat harus disumsi cuman ya. Jadi kalau misalnya dilihat di sini dia yang pertama ada ligamen flavum, kemudian ada ligamen interspinale, kemudian ligamen supraspinale, kemudian ada juga ligamen longitudinal anterius ya, dan ligamen longitudinal posterius. Nah, astagfirullahaladzim. Baik gitu. Dan kemudian untuk selanjutnya di sampingnya itu ada ligamen nuke. Nah, masuk ke artikulasionya aja langsung. Di sini itu ada artikulasio atlanto-occipitalis. Nah, itu biasanya buat gerakan yang mengangguk gitu. Dan kemudian dia juga ada artikulasio atlanto-axialis. Nah, itu tuh ada di antara os atlas dan os aksial. Gambarnya masih di sini, itu ada sebelahnya itu ada sendi. Nah, untuk bagian sendi di situ di sebelahnya tidak bisa di zoom, itu ada sendi uncovertebral dan sendi zygapophysalis. Oke.
Kita masuk ke skenario atau ke laporan kedua. Nah, di sini kita, alhamdulillah, di sini kita diminta untuk menjelaskan rangkaian dan susunan dari plexus brachialis. Oke, jadi awalnya nervus pada, oke, mulai ya. Awalnya nervus pada medula spinalis itu dia akan membentuk untayan bernama plexus. Nah, dia dimulai dari sini. Dari C5 hingga T1. Nah, di situ. Nah, nanti dia akan ada pertemuan sini membentuk trunkus. Nah, dia kan ada 3 trunkus, superior, ini superior, medial, dan inferior. Nah, nanti mereka akan membentuk lagi percabangan anterior, posterior, di mana percabangan itu dia akan bertemu dan membentuk fasciculus. Tuh. Kemudian kita masuk ke laporan yang ketiga. Di sini, berdasarkan kasus yang dipaparkan, kita diminta untuk menjelaskan anatomi dari regio femoralis meliputi osa, muskuli, dan inervasinya. Nah, mohon maaf. Nah, kita akan membahas osa atau os dari regio femoralis terlebih dahulu. Nah, yang pertama di sini ada osa femoralis. Di sini ada bagian osa, mohon maaf, yang dibagi menjadi 3. Yaitu epiphysis proximalis, kemudian ada diaphysis, dan epiphysis distal. Mohon maaf. Nah, di sini itu osanya yang sebelah sini, sebelah yang saya zoom ini dia tampak secara anterior, dan yang sebelah sini itu tampak secara posterior. Itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke muskulusnya. Oke. Di sini muskulus atau otot pada regio femoralis kita membahas yang interior ya, pada interior ya, pada gambar di situ di sini itu ada musculus ilio sebentar ya. Oke, mohon maaf. Di sini dulu, di situ ada musculus iliopsoas yang dia, mohon maaf, gambar saya ternyata hilang. Jadi intinya di bagian sini itu ada musculus iliopsoas, di mana dia itu terdiri dari M. iliaceus, musculus psoas mayor, dan bentar, saya agak lupa. Intinya di yang inferior, dia itu ada musculus iliopsoas yang terdiri dari musculus iliacus dan musculus psoas mayor. Nah, lalu ada juga musculus tensor fasciolate dan musculus sartorius. Gambarnya hilang ya. Nah, kemudian ada 3 muskulus yang dia itu menjadi bagian dari muskulus quadriceps. Nah, di sini kenapa tidak ada ya? Apakah nggak ada sih? Oke lah, terabas dulu. Pokoknya 3 muskulus yang menjadi bagian dari muskulus quadriceps itu ada musculus vastus, musculus vastus lateralis, terus musculus rectus femoris, dan musculus factus medialis. Nah, yaudah. Yes,
ini baru kita membahas foto yang ada. Nah, di sini, di sebelah sini, itu di bagian medialis, itu ada musculus gracilis, musculus adductor longus, terus ada musculus adductor brevis, kemudian ada musculus adductor magnus, dan musculus ini pectineus ya, musculus pectineus. Nah, kemudian di bagian posterior itu ada hamstring muscle yang isinya itu ada musculus bicefemoris, musculus seharusnya semi ya, bukan musculus semi tendinosus dan musculus semi. Bentar, mohon maaf. Garing. Sudah, ada musculus bicefemoris dan musculus semitendinosus. Mohon maaf. Kemudian, atau yang terakhir, itu ada inervasi atau persyarafan. Nah, di sini, di regio femoralis ini, dia itu, sebentar, di sini, itu, gimana sih bagian persyarafannya? Sebentar. Oh, oke, sudah. Nah, di sini di persyarafannya itu di regio femoralis itu asal persyarafannya itu dari plexus lumbalis. Nah, sudah. Oke, jadi kita ulangi aja. Selanjutnya ini atau yang terakhir, ini ada inervasi atau persyarafan di mana sih kamera? Nih, di mana di regio femoralis itu dia asal persyarafannya dari plexus lumbalis dan plexus sacralis. Nah, pada plexus lumbalis ini dia persyarafan yang penting di plexus lumbalis ini ada nervus femoralis dan nervus obturatorius. Nah, kemudian plexus sacralis nervus di plexus sacralis nervus. Kemudian di plexus sacralis, nah, nervus yang penting itu ada nervus ischiadicus yang dia itu akan bercabang menjadi nervus tibialis dan nervus fibularis. Nah, di sini juga ada syaraf-syaraf seperti glutei superior et inferior. Nah, mungkin sekian video dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam pembuatan video dan bertutur kata. Terima kasih sudah mau mendengarkan penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.